Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyoroti kinerja Kementerian Pekerjaan Umum yang dinilai masih banyak daerah yang infrastrukturnya belum memadai, terutama di wilayah Maluku. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sadia Uluputi, menyampaikan adanya ketimpangan kondisi infrastruktur di daerah pelosok, terutama di Maluku. Sadia juga menyoroti sulitnya akses ke wilayah tersebut jika menggunakan kendaraan karena jalan yang dilaluinya cukup mengkhawatirkan. Sadia melanjutkan masih ada ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur, baik jalan atau pendukungnya, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah tertinggal. Ada gap pembangunan di beberapa daerah yang masih belum merasakan kue-kue pembangunan yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jika ada Pancasila itu butir kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mungkin dalam forum ini ada satu permintaan rasa keadilan, dalam hal ini konteksnya. Kembali masih bersama kami pemirsa, pemerintah resmi membatalkan rencana pembangunan rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan 18 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Pembatalan rencana pembangunan rumah subsidi ini usai menuai polemik di masyarakat. Pemerintah resmi membatalkan rencana pengembangan rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan 18 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi usai menuai polemik di kalangan publik. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan pihaknya resmi mencabut gagasan merevisi ukuran rumah subsidi tersebut. Ara menyebut rencana pembentukan rumah subsidi minimalis itu dilakukan untuk meningkatkan akses perumahan pada masyarakat di wilayah perkotaan, sekaligus untuk mendukung program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Cukup baik, tapi mungkin kami juga mesti belajar bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil. Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sesudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Sebelumnya wacana memperkecil ukuran rumah subsidi ini mencuat ke publik usai beredar draft keputusan Menteri PKP yang menegaskan bahwa pemerintah berencana merevisi batas luas bangunan rumah subsidi menjadi 18 meter persegi. Wacana tersebut tertuang dalam draft keputusan Menteri PKP tentang batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum, tapak, dan satuan rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, tadi kalau kita lihat soal pembatalan dari pembangunan rumah bersubsidi begitu ya, memang luasnya 18 meter, luas tanahnya 25 meter persegi. Ini juga memang kemarin cukup heboh ya di tengah masyarakat, termasuk saya juga agak kaget begitu ya. Rumah subsidi yang sekarang saja sebetulnya sudah sangat cukup minimalis, kalau memang dikurangi lagi ya sepertinya ini bisa masuk kategori ataupun indikasi rumahnya jangan-jangan tidak layak huni, karena mungkin untuk gerak saja udah kepentok-pentok nih, Vin. Terlalu sempit ya, karena tadi ya Fajar ya, rumah yang layak huni itu memang hak seluruh masyarakat ya, dan mungkin momen ini bisa menjadi momen bagi pemerintah untuk mengevaluasi bagaimana pendekatan agar menyediakan rumah subsidi yang juga terjangkau tapi juga tetap layak bagi masyarakat. Ya, mungkin opsi-opsi lain atau alternatifnya bisa dipikirkan begitu ya, apakah kemudian untuk menjangkau ataupun membuat harga terjangkau, pemerintah menyediakan tanahnya, pengembang kemudian tinggal berpikir bagaimana kemudian menyediakan rumahnya sehingga luasnya ya kurang lebih masih sama dengan yang sekarang, tapi memang sisi-sisi lainnya yang dipermudah begitu ya, untuk kemudian masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah subsidi. Benar sekali Fajar. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini datang dari Kementerian Pekerjaan Umum di mana pagu indikatif Kementerian PU 2026 disetujui DPR sebesar 70,86 triliun rupiah. Ya, Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pagu anggaran 2026 difokuskan pada penanganan jalan sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung ketahanan pangan. Pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2026 disetujui Komisi 5 DPR RI sebesar 70,86 triliun rupiah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pagu anggaran Kementerian 2026 difokuskan pada penanganan jalan nasional
sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung ketahanan pangan serta memperkuat jaringan irigasi pangan dan normalisasi sungai untuk mitigasi bencana banjir. Fokus utama di 2026 masih sama Pak, di preservasi jalan dan pembangunan jalan. Sementara untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kami tetap fokus di irigasi dan normalisasi sungai. Itu yang utama karena kami mendapat arahan untuk fokus bisa mencapai swasembada pangan Pak, mulai dari tahun 2025 sampai dengan seterusnya. Berdasarkan pagu indikatif 70,86 triliun rupiah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar 31,8 triliun untuk bidang bina warga, bidang sumber daya air sebesar 20,51 triliun, bidang cipta karya sebesar 4,11 triliun, serta bidang prasarana strategis sebesar 13,53 triliun rupiah. Tim Liputan, IDEX Channel. Sementara itu pemirsa, kalangan pelaku usaha berbasis ekspor berharap ada hasil negosiasi yang cukup menguntungkan bagi industri dalam negeri. Pasalnya dengan adanya pemberlakuan tarif resiprokal 32% tentu akan mempengaruhi biaya produksi dan biaya logistik ekspor. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI Abdul Sobur menilai upaya negosiasi pemerintah untuk menurunkan pengenaan tarif timbal balik impor 32% oleh Presiden Donald Trump cukup baik dalam menjaga keberlangsungan industri dalam negeri, khususnya yang berorientasi ekspor. Terlebih lagi, HIMKI mencatat ekspor produk furniture dan mebel Indonesia ke pasar Amerika saat ini masih cukup tinggi. Untuk itu, Sobur berharap adanya solusi tarif terbaik bagi keberlanjutan ekspor-impor tujuan Amerika Serikat. Kalau dari sisi kami sebagai pelaku industri mebel dan kerajinan yang paling strategis ya, di mana pasar kami ke Amerika Serikat ini kan lebih daripada 54% Mas Pras, kurang lebih. Artinya apa? Secara nasional itu ya dampaknya akan besar sekali terjadi ya. Dan dalam posisi bertahan saja atau menunggu sampai keputusan ini keluar, itu sudah ada terjadi penundaan permintaan dari pasar Amerika khususnya, karena buyer kami itu wait and see ya, melihat kemana nih. Nah itu aja dalam posisi seperti yang kita duga terjadi penurunan, apalagi sekarang sudah ada kepastiannya. Ya pemirsa dan juga Fajar ya, negosiasi antara Indonesia dan juga Amerika Serikat ini terus berlanjut hingga hari ini ya, di mana Indonesia juga masih berusaha bernegosiasi agar tarif resiprokal itu bisa sedikit diturunkan ya setidaknya, di mana tadi Indonesia juga menawarkan seperti bahan mineral kritis ya, atau seperti tadi nikel yang diincar oleh Amerika Serikat, dan juga Indonesia menawarkan untuk membeli salah satunya adalah minyak dari Amerika Serikat ya, untuk sebagai salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Ya, meskipun masih kita nantikan hasil negosiasinya, tapi memang langkah ataupun mitigasi perlu dilakukan apabila memang nanti tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana kemudian jika memang tarif 32% tidak berubah, sektor-sektor apa saja yang memang berpotensi terdampak, dan ini harus segera dipersiapkan ataupun diantisipasi agar kemudian dampaknya tidak semakin parah, meskipun kita harapkan juga berbagai sektor industri ataupun bisnis bisa kemudian mengalihkan lah dalam tanda kutip untuk kemudian pasar ekspornya tidak hanya ke Amerika, tapi juga ke pasar-pasar alternatif lainnya.